di podcast Coba Cerita dalam segmen Berpikir Itu Seru. Cerita bebas tanpa ilmu di awal menghasilkan pemahaman di akhir. Sebuah segmen yang berisikan cerita-cerita sederhana yang dapat memberikan pemahaman dengan cara yang mudah untuk Anda. Terima kasih kepada Coba Cerita Explore, yaitu istilah buat para pendengar dan pemirsa sekalian. Semoga konten-konten kami dapat memberikan pemahaman dengan cara yang mudah untuk Anda. Dan jangan lupa untuk mengikuti kami di YouTube dan follow akun media sosial kami juga ya. Klik like, share, komen, dan subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya Pak Explorer. Coba Cerita Explorer. Jangan ragu ya jika punya pendapat dan ide atau pertanyaan kepada kami. Bisa melalui akun media sosial kami atau komen-komen di bawah deskripsi podcast. Para Explorer, di video kali ini kita akan membahas soal generasi baru untuk anak kelahiran di tahun 2025 dan seterusnya. Apa yang spesial dari generasi saat ini dibandingkan generasi sebelumnya? Dan apakah generasi kelahiran tahun 2025 ini akan melampaui generasi sebelumnya? Ayo kita bercerita di segmen Berpikir Itu Seru. Generasi ini akan menjadi generasi kedua setelah Gen Alpha yang lahir pada tahun 2010 hingga 2024 yang sepenuhnya lahir pada abad ke-21. Peneliti sosial, demografer, dan pendiri McCrindle Research yang berbasis di Australia, Mark McCrindle yang menciptakan istilah generasi Alpha, mengatakan beta akan menjadi kelompok terbesar kedua yang diperkirakan mencapai sekitar 2,1 miliar orang setelah Alpha yang berjumlah 2 miliar. Oke para Explorer, sebelum kita bercerita tentang generasi baru yang lahir di tahun 2025 ini, baiknya kita tahu sekilas sejak kapan sih istilah generasi ini dipopulerkan dan apakah tujuan pengelompokan istilah generasi ini diciptakan. Gagasan untuk menamai setiap kelahiran generasi ini muncul sekitar abad 20-an ketika seorang penulis bernama Bapak Stan mulai menyebut orang-orang yang tumbuh dewasa selama Perang Dunia Pertama sebagai The Lost Generation. Tujuannya adalah untuk menangkap kecewaan yang ada di dalam masyarakat pasca Perang Dunia Pertama. Wah, niat hati banget ya Pak Explorer ya. Menurut teman dan sesama penulis, Ernest Hemingway, Stan mengambil frasa itu dalam percakapannya dengan seorang petani Prancis yang menolak generasi muda sebagai generasi perdue. Hemingway kemudian menggunakan epigraf dalam novel besar pertamanya yang berjudul The Sun Also Rise. Nama-nama terkenal yang lahir di generasi ini antaranya adalah James Joyce, C.S. Lewin, dan Ezra Pound. Generasi ini disebut dengan generasi yang hilang, yang lahir antara tahun 1883 sampai 1910. Lama banget ya Pak Explorer ya. Untuk kita belum merdeka Indonesia ya. Dilansir dari tribunjakarta.com, sampai saat ini belum diketahui siapa yang pertama kali menggunakan penamaan generasi saat ini. Masih dilansir dari laman yang sama, sebagian besar klasifikasi generasi berkisar antara 15 sampai 20 tahun. Meskipun beberapa ada yang lebih panjang dan lebih pendek karena peristiwa penting tentunya. Misalkan ya Pak Explorer, contoh deh, sistem klasifikasi yang mengidentifikasi dimulainya generasi baru pada tahun 1946 setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Meskipun banyak dari kita yang familiar dengan sebutan yang lebih populer, seperti contoh generasi milenial, generasi baby boomer, berbagai organisasi memiliki nama yang berbeda-beda untuk setiap generasinya. Contoh diantaranya adalah The Center for Generation Kinetic atau Pusat Kinetika Generasi. Ahli teori generasi Neil Holm dan William Strauss menulis dalam bukunya The Histories of America Future yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1991. Dan organisasi Biro Referensi Populasi atau biasa disebut The Population of Reference Bureau. 2025 adalah tahun permulaan generasi baru, dikenali sebagai generasi beta. Mereka bukan saja genius sebagai pengguna teknologi, bahkan bakal menyumbang kepada pembangunan teknologi baru. Balik lagi nih, di generasi baru atau beta yang lahir di tahun 2025 ini, dan seterusnya Pak Explorer ya. Meskipun belum ada konsensus resmi nama generasi ini, beberapa sosiologi memprediksi bahwa generasi setelah Alpha akan disebut sebagai generasi beta. Wah, itu udah pasti ya namanya ya, generasi beta ya Pak Explorer ya. Penamaan ini mengikuti pola alfabet Yunani yang telah digunakan di generasi sebelumnya, seperti X, Y, dan Z. Belum banyak informasi tentang karakteristik generasi beta karena mereka masih tahap pengembangan ya Pak Explorer ya. Yang namanya juga baru lahir,
Pasti kita belum tahu nih karakter mereka akan seperti apa. Namun, diperkirakan mereka akan tumbuh dalam lingkungan yang terintegrasi dengan teknologi yang canggih. Gimana menurut pendapat para explorer mengenai generasi beta saat ini? Apakah akan melampaui generasi sebelumnya seperti Alpha, X, Y, dan Z? Boleh komen, atau yang punya pendapat boleh komen-komen di bawah deskripsi podcast. Para explorer, dengan episode kali ini, sudahkah kita menganggap berpikir itu seru? Tonton dan saksikan episode-episode berikutnya. Terima kasih kepada tim Coach 17 Konsultan. Bila ada yang membutuhkan tes kepribadian, tes psikologi, konseling, dan tes minat bakat pada anak, bisa hubungi kontak dan email yang muncul di layar kaca Anda ya. Oke, sekian dulu untuk episode kali ini. Jika masih ada kekurangan dalam penyampaian dan latarnya, mohon maaf. Dan ditunggu ya, Explorer, masukan-masukan untuk kami di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. It may seem like a minor insignificant case,